Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat datang di Courses 2023 meningkatkan optimalisasi pemahaman dan kesiapan mahasiswa agroteknologi dalam rangka menghadapi ujian tengah semester demi tercapainya hasil yang maksimal. Alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa kali ini kita semua masih diberi kesempatan untuk mereview materi pengantar bioteknologi bersama pemateri kita yang luar biasa, yaitu Ce Diana Rosdiana. Baik, karena Ce Diananya juga sudah siap, langsung saja kita simak pematerian pengantar bioteknologi yang akan disampaikan oleh Ce Diana Rosdiana. Kepada Ce Diana dipersilahkan. Oke, mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama aku Diana Rosdiana dari Agroteknologi 2020. Di sini akan sedikit membahas, mereview ya, lebih tepatnya mata kuliah pengantar bioteknologi untuk persiapan UTS. Nah, di sini akan dibahas pokok bahasannya itu yang pertama ada pendahuluan, struktur dan komponen sel, DNA sebagai material genetik, serta ekspresi gen dan regulasinya. Nah, untuk pendahuluan sendiri, kita harus tahu gitu ya, 3 dasar terminologi biotik ini adalah dari science, living organisme or product, and solve the product gitu. Jadi hal pokok dalam bioteknologi ini tuh ada agen biologis yang terdiri dari mikroba, sel tumbuhan, dan hewan, dan lain-lain, lalu pendayagunaan secara teknologi atau industri, serta produk dan jasa yang diperoleh. Lalu contohnya itu seperti apa? Nah, untuk kegiatannya itu yang pertama, ada budidaya tanaman, yang mana jika dilaksanakan dengan teknologi konvensional, itu penggunaannya menggunakan galur tanaman alami yang belum mengalami modifikasi genetika, sedangkan dengan menggunakan biotek modern, itu dengan budidaya tanaman transgenik yang membawa gen ketahanan terhadap herbisida, misalnya kedelai tahan herbisida, Roundup, dan lain sebagainya. Lalu di kegiatan pengendalian HPT, yang mana jika dilaksanakan secara teknologi konvensional itu penggunaan Bacillus thuringiensis, sedangkan untuk digunakan dengan biotek modern itu dengan penggunaan galur tanaman transgenik. Nah, jika diringkas mungkin ya, 3 periode biotek berdasarkan sejarahnya itu ada pada tahun 1800, itu yang mana pada waktu itu sudah ada domestikasi hewan untuk ternak. Keju diproduksi dengan menambahkan rennet ke dalam susu asam, yang mana pada tahun tepatnya itu pada tahun 1665, Robert Hooke menemukan sel, dan pada tahun 1761 itu ada vaksin perintis yang ditemukan oleh Edward Jenner. Lalu pada tahun 1800 sampai 1945 itu ada classical biotech atau bioteknologi klasik, yang mana pada tahun 1831 itu Robert Brown menemukan inti sel, dan pada tahun 1900 produksi massal dalam mikroba untuk pertama kalinya. Nah, lalu pada tahun modern bioteknologi yang tepatnya pada tahun 1953, Watson dan Crick menemukan DNA sel punca darah. Nah, lalu ilmu penunjang bioteknologi itu apa aja sih? Yang pertama itu matematika, human, animal, atau plant psikologi, molekuler and cell biologi, imunologi, statistik, biochemistry, atau biokimia, computer science, chemical engineering, fisik atau fisika, mikrobiologi, dan genetik. Nah, lalu lingkup modern bioteknologi pada tumbuhan itu khususnya apa aja sih? Yang pertama itu ada uh, productivity atau quality, tolerance, and resistance-nya. Lalu ada micropropagation, molecular breeding, genome editing, dan transgenic plants. Sedangkan di lingkup modern bioteknologi di mikrobanya itu ada fermentasi pada enzim gitu ya, genetic engineering, serta bioconversion for natural compounds. Nah, tadi juga sudah disinggung gitu ya, bahwa ada bioteknologi secara konvensional dan ada modern. Nah,
Contohnya di konvensional itu teknologi yang digunakan berdasarkan pada aplikasi fermentasi mikroba, yang mana kelebihannya itu relatif murah, sederhana, pengaruhnya itu jangka pendek, dan jangka panjangnya itu sudah diketahui. Kekurangannya, perbaikan sifat genetis itu belum terarah, dia dapat mengatasi masalah jika terjadi ketidaksesuaian genetis, dipengaruhi kondisi alam, serta waktu relatif lama. Contohnya itu pada tempe, tape, wine, dan yogurt. Lalu bioteknologi modern, yang mana teknologi yang digunakannya itu berdasarkan pada aplikasi rekayasa genetik, eee, dan, menggunakan DNA rekombinan dan gen cloning. Yang mana kelebihannya itu ada perbaikan sifat genetis terarah, mengatasi masalah ketidaksesuaian genetis, dapat menghasilkan organisme, sifat baru, memperpendek waktu produksi. Lalu, kekurangannya sendiri itu relatif mahal karena, menggunakan alat gitu ya, membutuhkan alat, lalu memerlukan teknologi canggih, hasil jangka panjangnya itu belum diketahui. Nah, contohnya itu sekarang itu udah ada golden rice, tanaman tahan penyakit, serta antibodi monoklonal. Lalu, bahasan selanjutnya itu akan membahas mengenai struktur dan, komponen sel, yang mana jasad hidup itu kita ketahui ada seluler dan non-seluler, yang mana yang seluler itu terdiri dari jasad hidup yang, satuan penyusunannya itu adalah sel, yang mana berdasarkan membran inti selnya itu dibagi dua, yaitu ada prokariotik dan eukariotik. Nah, prokariotik itu apa? Yaitu tanpa membran inti, yang mana contohnya itu seperti bakteri, monera, dan sedangkan yang kedua itu ada eukariotik, yaitu memiliki membran inti. Contohnya itu pada tumbuhan, hewan, manusia, cendawan, dan protista. Nah, sedangkan non-seluler adalah jasad hidup yang satuan penyusunan itu bukan sel, tapi satuan, misalnya piron, prion, dan virion dan prion pada virus. Nah, teori sel sendiri kita ketahui bahwa semua organisme kehidupan dan aktivitasnya merupakan hasil aktivitas sel beserta produk-produknya. Lalu, ini mungkin sudah diketahui oleh semua bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional dalam makhluk hidup atau unit dasar kehidupan, yang mana, sel juga terbentuk dari hasil pembelahan sel. Nah, mungkin, flashback ke sejarah sel, yang mana, pada tahun 1665 kulit, pohon yang kemudian menyebutnya dengan istilah cellulae atau sel gitu ya, yang sekarang yang dikenal sebagai sel. Lalu Anthony van Leeuwenhoek pada 1673 yang mana mengamati air kolam dan air liur didapati, sesuatu yang bergerak-gerak, yang mana, terlihat ada hewan kecil di bawahnya, kemudian Anthony van Leeuwenhoek ini diyakini bahwa, yang tadi itu yang terlihat, bergerak-gerak itu, yaitu sebagai bakteri. Lalu pada 1838 dan 1839 itu adanya, Schleiden dan Swan mengamati sel tumbuhan dan sel hewan. Lalu pada, tahun 1855 itu Rudolf, Virchow gitu ya, Virchow, yang mana, beliau itu memberikan teori bahwa omniselula selula. Lalu terdapat dua fungsi utama pengaturan seluler, yang mana pertama itu fungsi utama sel itu ya yaitu piranti kimiawi dalam proses metabolisme serta piranti yang menyimpan kode informasi biologis untuk pewarisan sifat. Nah, untuk makhluk hidup sendiri berdasarkan jumlah selnya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sel satu atau sel tunggal atau yang disebut dengan uniseluler, yang mana contohnya itu ada, bakteri E. coli dan, bakteri Escherichiae. Lalu sedangkan, yang kedua itu ada sel banyak atau multiseluler, yang mana, itunya itu adalah eukariot, seperti contohnya ya hewan, tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya. Nah, struktur umumnya itu, sel prokariot itu terdiri dari, pili, fimbria atau benang protein, lalu nukleoid atau daerah tempat DNA terkonsentrasi di sitoplasma tanpa selubung atau membran. Lalu selanjutnya itu ada ribosom, membran plasma, dinding sel, kapsul, flagel atau alat gerak, lalu ada plasmid atau, yang memberi keuntungan pada keadaan tertentu, misalnya pada resistensi terhadap antibiotik sebagai bahan genetik tambahan.
Sedangkan pada sel eukariot, nah pada umumnya itu terdiri dari membran sel, nukleus dan nukleolus, retikulum endoplasma kasar dan halus, aparatus Golgi, mitokondria, ribosom, dan sitoskeleton. Nah, spesifiknya itu di sel tumbuhan kloroflas, vakuola sentral, dan tonoflas, dinding sel, plasmodesmata, lalu sedangkan di sel hewan itu ada lisosom, sentriol, dan flagel. Itu mungkin yang tadi juga sudah disebutkan bahwa sel prokariot itu tidak memiliki membran inti sel, sedangkan sel eukariot itu memiliki membran inti sel. Nah, untuk gambarnya sendiri mungkin bisa dilihat ini adalah struktur prokariotik. Dari tadi yang sudah disebutkan, lalu struktur sel tumbuhan, struktur sel hewan. Nah, lalu kita beranjak ke soal virus. Nah, virus ini tuh bersifat parasit obligat yang mana hanya mampu hidup dan memperbanyak diri di dalam sel inang yang sesuai. Terus ukuran terkecilnya itu 20 nm dan terbesarnya itu mencapai 1500. Tidak tersusun atas sel, tapi satuan virion saja. Nah, virus ini tuh mengandung salah satu material genetik DNA atau RNA saja. Jadi virus hanya mengandung kalau DNA saja, kalau RNA saja, hanya salah satu. Nah, klasifikasi virus ini ada virus yang mirip hewan, mirip tumbuhan, dan ada bakteriofag. Nah, lalu virus ini tuh tidak punya promotor dan terminator. Struktur virus itu ada tiga, yaitu genom virus, DNA atau RNA saja dalamnya itu, lalu ada kapsid dan amplop. Nah, di samping DNA atau RNA ada partikel lebih sederhana dalam virus, yaitu yang pertama itu viroid. Nah, viroid itu apa? Viroid itu molekul kecil RNA yang terdiri atas 359 selubungi oleh protein. Contohnya, viroid penyebab penyakit pada kentang. Lalu yang kedua ada prion, yaitu molekul protein sebagai agen penyebab penyakit tanpa asam nukleat. Contohnya itu penyebab penyakit neurogeneratif dan BSE. Nah, di komponen sel itu di komponen sel sendiri itu terdiri dari adanya karbohidrat, misalnya peptidoglykan pada dinding sel, terus protein, yaitu enzim sebagai biokatalisator, misalnya, lalu ada asam nukleat, yaitu adanya molekul genetik DNA, RNA, serta lemak atau lipid. Nah, kita lanjut ke DNA dan materi genetik. Nah, substansi genetik sendiri yang mana, ditemukan di mana gitu ya? Untuk di prokariot itu di sitoplasma, sedangkan eukariot itu ada di nukleus, klorofas, dan mitokondria. Nah, di sini sebelum ke sana, mohon maaf, kita harus ketahui gitu, DNA itu apa sih? Nah, DNA itu merupakan molekul kompleks pembawa informasi genetik sehingga menghasilkan karakteristik yang spesifik untuk masing-masing organisme. Nah, di asam nukleat itu ada dua macam, yang mana ada DNA dan RNA. Sedangkan di nukleotida atau polimernya itu tersusun dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen yang ada di gambar ini. Lalu nukleosida tanpa gugus fosfat. Yang harus kita ketahui bahwa setiap basa nitrogen itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, ikatan ini. Lalu setiap nukleotida satu dengan nukleotida yang lain dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Lalu rantai polinukleotida adalah kumpulan-kumpulan nukleotida dalam materi genetik atau DNA. Nah, di DNA ini hanya ada satu macam, sedangkan RNA sendiri itu ada tiga macam, yaitu ada RNA, mRNA, atau RNA duta atau kodon, terus ada tRNA atau antikodon yang membawa AA atau kode untuk dipasangkan sebagai kodon saat sintesis protein. Nah, di sini kita akan membahas mengenai replikasi DNA. Nah, replikasi DNA ini adalah proses penggandaan satu DNA menjadi dua DNA yang identik atau menghasilkan anakan DNA yang mana DNA ini tuh DNA baru yang terbentuk dari hasil replikasi.
Nah, sintesis DNA selalu dari arah 5 ke 3. Ya, penambahan nukleotida baru selalu di ujung 3 itu ikatan OH-nya itu bebas. Lalu setiap satu kromosom tersusun atas satu untai ganda atau disebut double helix. Terus mungkin untuk pengetahuan bahwa tubuh manusia ini tersusun dari 6 miliar pasangan basa, yang mana terbentuk berkat replikasi dengan tingkat kesalahan replikasi hanya 1 miliar saja. Lalu replikasi DNA terjadi ketika helix terpisah, sehingga memberi wadah bagi masing-masing komplementernya. Nah, model alternatif replikasi DNA ini tuh ada 3. Yang pertama, ada konservatif atau untai ganda induk setelah punya anakan akan bergabung ke eh, maksudnya konservatif ini tuh jadi untai ganda induknya itu setelah punya anakan itu akan bergabung kembali gitu. Mungkin nanti akan ada gambarnya. Lalu semi konservatif itu DNA baru berasal dari satu untai DNA baru dan satu untai DNA induk. Lalu sedangkan dispersif itu DNA anakan akan memiliki campuran DNA baru dan induk yang terfragmentasi. Nah, eh, yang mana di sini terlihat ya pada gambar di sini dispersif setiap untainya itu selang-seling. Nah, seperti ini. Jadi ini ada yang biru, ini kuning. Jadi apa ya? Ininya tuh selang-seling gitu ya si replikasinya tuh. Teori model yang dianggap valid itu semi konservatif yang diungkapkan oleh Watson dan Crick, yang mana materi genetik prokariot itu sifatnya itu sirkuler, punya satu titik ori. Lalu materi genetik eukariot itu linier, punya banyak titik ori. Titik ori ini apa? Titik ori ini tuh origin of replication. Jadi replikasi bisa dimulai dari mana saja. Jadi waktunya itu lebih efisien kalau replikasi di eukariot. Nah, ini terlihat original DNA double helix. Lalu dengan konservatif replication ini tuh jadi beda-beda. Jadi tadi disebutkan untai ganda induk setelah punya anak akan bergabung kembali. Jadi misah-misah. Sedangkan untuk dispersif ini tuh selang-seling, sedangkan untuk di semi konservatif jadi si itunya tuh punya apa ya? Jadi untuk di apa ya semi konservatif itu berasal dari satu untai DNA baru dan satu DNA induk. Jadi ini DNA induk, ini DNA baru. Nah, terus kenapa sih DNA itu harus bereplikasi atau kenapa gitu ya DNA ini harus berproses dan harus bereplikasi karena untuk melakukan pembelahan sel dan yang mana akan membentuk protein baru. Nah, replikasi bahan genetik ini tuh merupakan tahap awal pertumbuhan sel, yang mana saat replikasi DNA bisa melakukan penyuntingan atau editing untuk merefer yang error gitu. Nah, lalu dengan adanya replikasi DNA ini akan bisa mencetak atau mengcopy rangkaian bahan genetik sehingga dihasilkan rangkaian bahan genetik yang sama dengan induknya. Nah, tadi mungkin sudah disebutkan ya teori model yang dianggap valid, yaitu uh, teori semi konservatif. Nah, yang pertama di tahap awal replikasi itu ada eh, di replikasi itu ada tahap awal replikasi, ada sintesis untai DNA baru, pemajangan antiparalel, pengecekan dan perbaikan DNA. Yang mana tahap awal itu dimulai dari daerah ori atau origin of replication, peristiwa membuka dan menyalin DNA sehingga terbentuk gelembung replikasi yang terlihat. Jadi di sini membuka ya, terlihat gitu ya. Lalu di setiap ujungnya dijumpai fork replication yang berbentuk Y yang akan terus ada sampai akhir. Nah, yang ini. Lalu di garpu replikasi berperan enzim-enzim, yaitu ada enzim helikase yang berperan untuk membuka uliran dan memisahkan untai-untai DNA induk. Jadi yang bisa membuka ini tuh adalah akibat peran dari enzim helikase. Lalu ada protein SSB atau single strand binding protein yang mana berperan untuk menstabilkan untai-untai DNA induk yang terbuka untuk stabilisasi jadi protein SBB ini. Lalu ada tofoisomerase yang mana dapat mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh pembukaan uliran. Lalu ada primase, yaitu mensintesis RNA baru atau primer. Jadi di tahap awal ini tuh, yaitu
membukanya, double helix itu membukanya double helix jadi terbuka. Seperti ini ya yang ada di gambar. Lalu tahapan yang kedua tuh sintesis untai DNA baru, yang mana di sini tuh berperan enzim DNA polimerase. Polimerase 3 dan 1 yang mana berfungsi mengkatalis pembentukan DNA baru dengan cara menambah nukleotida baru ke rantai yang telah ada sebelumnya. Lalu ada DNA polimerase 3 ini tuh membutuhkan yang primer gitu ya untuk untaian cetakan DNA dan nukleotida DNA itu komplementer. Dan nukleotida DNA komplementer itu untuk mensintesis DNA baru itu dapat menambah suatu nukleotida ke primer RNA, kemudian meneruskan DNA yang komplementer ke rantai yang sedang tumbuh. Lalu cetakan baru berasal dari nukleotida trifosfat. Ketika sudah bergabung, maka dua atom P akan lepas membentuk fosfat anorganik yang disebut piroposfat. Nah, yang ini. Jadi, setelah yang mana cetakan baru berasal dari nukleotida trifosfat tadi yang asalnya 3 ini itu ketika sudah bergabung maka membentuk fosfat anorganik itu yang disebut piroposfat. Nah, lalu piroposfat ini tuh akan memproduksi energi polimerase yang mana dapat membentuk 500 nukleotida per detik selama proses pencetakan untai DNA baru. Nah, ini mungkin ya untuk gambaran secara umumnya gitu, yang mana helikase memisahkan ikatan ganda DNA, lalu yang kedua protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal, lalu yang ketiga leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase, lalu yang keempat lagging strand dibentuk sepotong yang mana oleh enzim primase ini membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Lalu yang kelima itu ada RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase untuk menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Itu mungkin ya untuk secara singkatnya terjadinya proses replikasi DNA. Nah, kan tadi juga disebutkan itu ya ada beberapa enzim yang mempengaruhi kelancaran terjadinya replikasi DNA ini. Yang pertama itu ada helikase. Fungsinya itu melepas susunan double helix tetua pada garpu replikasi. Lalu yang kedua ada single strand binding protein yang berfungsi mengikat menstabilkan DNA untai tunggal yang sudah terbuka agar tidak menutup lagi sampai digunakan sebagai cetakan. Lalu yang ketiga ada topoisomerase meredakan ketegangan yang berlebih sebelum replication fork memutar dan rejoining untai RNA primer leading strand dan pada ujung 5 dari setiap fragmen Okazaki dari untai tertinggal. Lalu ada DNA polimerase 3 menggunakan DNA baru dengan menambah nukleotida ke RNA primer atau untai DNA yang sudah ada sebelumnya untuk memulai sintesis leading strand dan lagging strand. Lalu DNA polimerase 1 itu berfungsi untuk menghapus nukleotida RNA primer dari ujung 5 dan menggantinya dengan nukleotida DNA yang ditambahkan ke ujung 3 dari fragmen berdekatan. Lalu DNA ligase membentuk sebuah ikatan antara DNA baru atau anakan dan DNA dari fragmen 1 yang mana kemudian lagging strand akan menjadi komplit. Nah, lalu jika terjadi di replikasi ini tuh terjadi perbaikinya atau kita sebut DNA repair. Nah, DNA repair ini merupakan suatu mekanisme perbaikan DNA yang mengalami kerusakan atau kesalahan yang diakibatkan oleh proses metabolisme yang tidak normal, radiasi dengan sinar UV, radiasi ion, radiasi dengan bahan kimia, atau karena adanya kesalahan dalam replikasi DNA. Nah, mekanisme perbaikan yang terdapat di tingkat seluler secara garis besar disesuaikan dengan faktor penyebabnya. Sel-sel menggunakan mekanisme-mekanisme perbaikan DNA untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada sekuens basa molekul DNA, di mana kesalahan dapat terjadi saat aktivitas seluler normal maupun diinduksi. Nah, DNA merupakan sasaran untuk bertahan. Nah, apabila ada kesalahan atau kerusakan DNA, sel mempunyai dua pilihan. Yang pertama itu, ada kesalahan tersebut diperbaiki dengan cara mengaktifkan DNA repair. Namun, apabila kesalahan yang ada sudah tidak mampu ditanggulangi, sel memutuskan untuk beralih ke pilihan kedua, yaitu apabila DNA tidak mampu diperbaiki lagi, akibat dari adanya kesalahan yang fatal, maka akan dimatikan daripada hidup
membawa pengaruh yang buruk bagi lingkungan sekelilingnya. Nah, kemudian sel dengan DNA yang normal akan meneruskan perjalanan untuk melengkapi siklus yang tersisa yaitu sintesis, BIP 2, dan mitosis. Nah, pada dasarnya perbaikan DNA ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu damage reversal, damage removal, dan damage tolerance. Yang mana untuk damage reversal ini tuh penggantian secara langsung. Jadi langsung perbaikan DNA itu melibatkan pembuangan atau pembalikan DNA yang rusak oleh sebuah enzim yang tergantung oleh cahaya, seperti pada bakteri E. coli, E. coli enzim gitu ya, yang mana dikodekan oleh gen THR adanya kerusakan pada suatu segmen pirimidin, timidin dan sitosin yang telah berpasangan dimer pada suatu struktur DNA, mana akan mengaktifkan suatu proses perbaikan di mana suatu kompleks protein enzim fotoreaktif akan memutuskan ikatan hidrogen, tetapi tanpa memutuskan ikatan fosfodiester antar nukleotidanya. Sedangkan damage removal proses ini lebih kompleks karena melibatkan reflexing atau penggantian dengan dipotong-potong gitu, yang mana pada excision repair diawali dengan proses pengidentifikasian ketidaksesuaian sequence urutan DNA-nya. Itu mentoleransi kesalahan. Jadi hal ini itu dilakukan bila kesalahan tidak dapat diperbaiki sehingga kesalahan terpaksa ditoleransi, yang mana akan terpotong menjadi kedua standar gitu. Mekanisme ini tuh sebentuk replikasi rawan kesalahan atau error prone yang memperbaiki kerusakan-kerusakan pada DNA tanpa mengembalikan sequence basa awalnya. Nah, lalu kita lanjut ke ekspresi gen dan regulasinya, yaitu ada di sini membahas mengenai proses transkripsi dan translasi. Nah, sebelum lebih lanjut, kita beranjak dari definisi terlebih dahulu. Yang pertama itu, transkripsi adalah proses membuat RNA baru dan menulis ulang transkrip pesan DNA ke itu. Transkripsi terjadi di nukleus pada eukariot dan terjadi di sitoplasma. Jadi transkripsi ini tempatnya itu jika di eukariot itu terjadi di nukleus, sedangkan di prokariot itu di sitoplasma. Basa nitrogennya itu ada pasangan basa nitrogennya itu AU sama TA, terus atau timin dan adenin sama GC gitu ya. Hasil akhirnya itu pesan DNA yang mana akan menjadi pesan RNA. Sedangkan translasi itu adalah proses membentuk protein sesuai dengan perintah yang tertera pada mRNA atau messenger RNA. Tepatnya itu terjadi di ribosom. Sedangkan basa nitrogennya itu hanya adenin dan uranin, lalu yang mana catatan gitu ya, tambahan protein disintesis di ribosom, tapi ribosom hanya memahami bahasa RNA sehingga DNA harus melewati tahap transkripsi terlebih dahulu. Lalu basa nitrogen itu sebagian pesan yang akan dikirim ke ribosom supaya membentuk protein sesuai order. Lalu tahap dari yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, ini mungkinnya lebih jelasnya, transkripsi ini tuh pada tahap transkripsi ini akan terdapat untai ganda yang tidak berpasangan. Lalu mRNA akan mengirim pesan ke ribosom. Nah, sama dengan disebutnya 3 nukleotida ini tuh jadi gabung jadi satu kodon. Lalu tiap kodonnya itu merupakan pesan untuk memanggil satu jenis AA tertentu atau kode tertentu gitu ya. Nah, di sini titik awalnya terus terjadi adanya unit transkripsi terminator di sini. Jadi di sini inisiasi itu masuk gitu ya, terbuka. Lalu di sini 3 nukleotida ini tuh menjadi satu kodon. Nah, ini mungkinnya lebih jelasnya yang mana di inisiasi ini tuh terjadi RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen, lalu akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Lalu yang kedua ada elongasi. RNA polimerase ini akan mengarahkan proses pembacaan RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Lalu terminasi, ketika RNA polimerase sampai di daerah terminator, kemudian mRNA akan mengirim pesan hasil cetakan baru keluar dari
nukleofor atau pada eukariot menuju ribosom. Nah, mungkin tambahannya pada eukariot akan terjadi pematangan mRNA terlebih dahulu sebelum dikirim ke ribosom. Nah, sedangkan untuk translasi ini yang menjadi yang harus tahu gitu ya. Codon start di translasi itu ada AUG, sedangkan codon stopnya itu WA, UAG, dan UGA. Di translasi ini itu yang perlu diperhatikan itu adalah pairing rules-nya atau aturan memasangkan basa nitrogennya. Di sini melibatkan mRNA dan tRNA. Nah, untuk prosesnya sendiri itu ada 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sama seperti transkripsi, yang di translasi ini mah di inisiasi itu ribosom subunit kecil terikat pada mRNA kemudian akan bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen pada kodon start. tRNA akan membawa metionin dan antikodon lalu melekat. Setelah itu ribosom subunit besar datang dan melekat juga untuk melengkapi tahap inisiasi. Lalu yang kedua itu ada elongasi. Nah, elongasi ini terjadi ketika ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu aseptor site, polypeptidyl site, dan exit site, yang mana siklus penerjemahan kodon menjadi AA akan terus berulang sampai menemui daerah terminator. Lalu yang ketiga ada terminasi, terjadi ketika salah satu stop kodon berada di daerah A atau aseptor site yang dikenai oleh protein release factor. Kemudian secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, yang mana 2 subunit ribosom akan berpisah untuk melakukan proses baru. Itu mungkin sampai ke regulasi gitu. Nah, ini mungkin tambahan mengenai rekombinasi DNA. Nah, teknik analisis DNA rekombinan itu ada 5. Yang pertama itu ada analisis retriksi DNA, yang mana teknik ini tuh diawali dengan mengisolasi DNA plasmid, kemudian DNA tersebut dipotong dengan enzim retriksi spesifik, yang mana hasil pemotongan DNA ini kemudian dielektroporesis pada gel agarose, ya kalau tidak salah, yang mana analisis terhadap pita-pita DNA yang muncul akan memberi gambaran apakah suatu koloni transforman ini membawa DNA rekombinan atau tidak. Lalu yang kedua itu hibridisasi dengan pelacak DNA atau DNA probe, yang mana di sini proses pelacakan DNA dengan molekul DNA ini tuh berukuran pendek dan dilabeli yang DNA yang memiliki radioaktif atau molekul non-radioaktif. Lalu yang ketiga itu ada analisis ekspresi gen asing yang dikon, yaitu analisis ekspresi gen asing bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada pemunculan sifat baru. Sifat baru bisa berupa ketahanan terhadap antibiotik tertentu, kemampuan sintesis suatu protein atau enzim, yang mana kemampuan mengkomplementasi mutase pada sel inang. Lalu yang keempat itu amplifikasi DNA dengan teknik PCR, yaitu teknik ini tuh menggunakan primer yang komplement dengan fragmen DNA asing atau komplement dengan bagian hulu dan hilir tempat penyisipan fragmen DNA asing tersebut. Lalu yang kelima itu DNA sequencing atau penentuan urutan nukleotidanya, yang mana di sini tuh dilakukan penentuan urutan nukleotida sesuai fragmen DNA-nya. Teknik ini tuh digunakan setelah analisis DNA rekombinan dengan metode yang bisa dikatakan lebih sederhana. Itu mungkin yang bisa aku sedikit review gitu ya. Mohon maaf mungkin masih banyak kekurangan. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dan semoga bermanfaat dan semoga membantu dalam persiapan UTS-nya. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya review materi dari Jadiana ini. Materiannya sangat mudah dipahami dan insya Allah kita siap untuk menghadapi UTS nanti.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ce Diana, semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Demikian penyampaian materi pengantar bioteknologi dari pemateri kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Himagro Unsil. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja ditanyakan di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.